Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Nurse Rano dan tentunya di channel Rano GS. Oke, jadi sebelumnya saya mau minta maaf dulu ya karena memang kesibukan di bulan puasa, jadi agak lama saya nih nggak bikin video lagi. Sekitar 3 minggu atau 4 minggu gitu ya saya vakum dari YouTube karena memang kesibukan yang nggak bisa ditinggal gitu. Nah, berhubung hari ini tuh mendekati hari-hari Lebaran gitu ya, kurang dari 1 minggu lagi. Nah, di video kali ini nanti saya akan bahas beberapa penyakit yang timbul pasca Lebaran. Nah, biasanya penyakit-penyakit ini banyak diderita oleh orang-orang seminggu pasca Lebaran atau beberapa hari pasca Lebaran. Nah, biasanya ruang-ruangan rawat inap gitu ya, biasanya banyak sekali pasien-pasien dengan keluhan atau penyakit yang nanti saya akan bahas. Nah, tapi sebelum saya bahas, buat kalian yang belum subscribe channel Rano GS, silahkan subscribe channel Rano GS dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Rano GS pastinya. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita intro dulu ya. Oke, langsung saja kita bahas penyakit yang bisa timbul pasca Lebaran. Yang pertama adalah meningkatnya kadar kolesterol dan gula darah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa makanan khas Lebaran itu kan identik dengan makanan yang berminyak, bersantan, dan juga makanan-makanan yang manis. Makanan seperti opor ayam, terus kemudian rendang, ataupun sambal goreng itu kan bahan dasarnya santan. Santan jika direbus lama atau dimasak lama kan pasti akan berminyak. Nah, makanan-makanan tersebut tentunya jika kita konsumsi terlalu berlebihan ini dapat meningkatkan kadar kolesterol darah. Nah, juga biasanya kan terdapat kue-kue yang manis gitu ya di hari Lebaran itu, dan juga ada seperti sirup-sirup yang manis juga gitu. Nah, apabila Anda mengonsumsinya terlalu banyak, ini juga berpotensi meningkatkan kadar gula darah Anda. Nah, apalagi buat Anda yang sudah mempunyai riwayat penyakit diabetes ataupun kolesterol yang tinggi, tentunya jika akan mengkonsumsi hidangan-hidangan tersebut, Anda perlu hati-hati atau perlu waspada ya, jangan sampai memakannya terlalu berlebihan karena nanti kolesterol yang tinggi ini dapat menyumbat pembuluh darah ataupun gula darah yang tinggi bisa menjadikan Anda nanti gula darahnya tinggi, kemudian bisa terjadi yang namanya ketoasidosis atau kondisi yang tidak sadar karena gula darah yang terlalu tinggi. Nah, jadi agar Anda tidak masuk ke rumah sakit nih pasca Lebaran nih, biasanya kan banyak sekali pasien-pasien yang seperti ini ya, hiperkolesterol atau kadar gula darahnya tinggi. Nah, ini Anda perlu mengontrol konsumsinya, jangan sampai terlalu banyak. Oke, yang kedua adalah penyakit yang bisa timbul pasca Lebaran adalah hipertensi. Nah, hipertensi ini sama kaitannya dengan tadi ya, jika kolesterolnya sudah naik, kemungkinan akan muncul juga penyakit yang namanya hipertensi. Nah, di samping makanan yang berlemak dan berkolesterol tinggi, hipertensi juga dipicu dengan makanan yang tinggi garam. Nah, biasanya juga sajian khas Lebaran itu kan kandungan garamnya cukup tinggi ya, dimana opor ayam sendiri rasanya gurih gitu ya, pasti kan banyak mengandung garam juga. Dan kemudian yang tanpa disadari nih, kadang biskuit yang tersaji di hari Lebaran itu kan biasanya ada biskuit. Nah, meskipun rasanya manis, biskuit itu mengandung banyak garam tentunya. Nah, di mana garam-garam tersebut tersembunyi, jadi tidak kelihatan, kita makan aja karena rasanya manis, oh berarti ini tidak asin. Bukan begitu, karena dalam biskuit itu terdapat garam yang cukup tinggi dan juga seperti soda gitu kan, pembuatannya kan mungkin ada sodanya atau pengembang kue itu kan, itu juga dapat memicu hipertensi. Nah, buat Anda yang sudah punya riwayat hipertensi, nah perlu berhati-hati nih, kadang yang tidak sadar kita makan biskuit banyak, kita makan opor ayam atau makanan khas Lebaran sedikit tapi kita makan biskuit banyak, jadi itu sama saja bisa menyebabkan atau meningkatkan kadar tekanan darah atau hipertensi. Nah, jadi agar terhindar dari hipertensi dan tidak masuk rumah sakit setelah Lebaran, Anda perlu berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Oke, kita lanjut yang nomor 3, penyakit yang timbul pasca Lebaran adalah diare.
Nah, biasanya orang menganggap kalau diare ini timbul akibat makanan yang terlalu pedas ya. Nah, padahal tidak selalu demikian, karena pada dasarnya diare ini disebabkan karena bakteri Escherichia coli. Nah, bakteri Escherichia coli ini bisa timbul karena satu, tangan kita yang tidak higienis. Biasanya kan habis silaturahmi gitu, salaman dengan banyak orang gitu, kita mau makan lupa cuci tangan. Nah, itu bisa menjadi penyebab diare. Kemudian makanan yang kurang bersih, seperti yang kita tahu bahwa hidangan di lebaran itu kan biasanya kan banyak gitu ya. Jadi biasanya cenderung cara menyimpannya gitu, atau terhinggapi lalat gitu, cara menyimpannya yang kurang baik sehingga di situ kotor atau bisa dihinggapi lalat, itu kan bisa saja terjadi. Nah, itu bisa menimbulkan diare. Nah, kemudian juga makanan-makanan yang pedas yang sudah saya sebutkan tadi biasanya juga bisa menimbulkan diare. Nah, tipsnya nih buat Anda yang ingin mengkonsumsi makanan-makanan atau hidangan lebaran, jangan lupa cuci tangan dulu, apalagi habis silaturahmi, habis bersalaman dengan orang lain. Ini penting sekali untuk cuci tangan karena untuk mencegah diare tadi. Dan juga penyimpanan makanannya juga satu harus rapat ya, agar tidak terkontaminasi dengan binatang seperti lalat gitu yang bisa menyebabkan diare. Kemudian juga jika makanannya sudah hampir basi nih, biasanya kan yang bersantan-santan itu kan mudah basi gitu ya. Nah, ini harus dimasak ulang atau dihangatkan gitu. Jadi misalkan kalau sudah agak basi gitu, dibuang saja lebih baik kalau misalkan sudah agak kecut gitu rasanya. Nah, ini kalau sudah basi ini juga bisa menimbulkan diare gitu. Nah, sehingga hati-hati ya kalau mencicipi makanan, misalkan hidangan tadi pagi, kalau mau dimakan sore ya dimasukkan kulkas atau dihangatkan terlebih dahulu, atau dicicipi dahulu. Apabila sudah basi ya lebih baik tidak dimakan gitu. Oke, lanjut kita ke yang penyakit yang nomor 4 yang mungkin timbul pasca lebaran adalah MAH. Nah, MAH ini buat Anda yang biasanya sering nih juga terjadi pasca lebaran yang masuk rumah sakit gara-gara penyakit MAH. Biasanya di bagian perut itu terasa nyeri ataupun mual muntah. Nah, MAH ini bisa timbul karena tadi ya, makanan yang terlalu pedas ataupun bersantan. Nah, buat Anda yang punya riwayat MAH, usahakan kalau mau makan makanan yang bersantan maupun pedas itu minum obat-obat seperti antasida terlebih dahulu, seperti kalau di pasar itu ya Proma atau apa gitu, untuk menjaga lambung agar tidak sakit ataupun tidak kumat MAH-nya ketika makan makanan yang pedas maupun bersantan. Nah, ataupun tipsnya jika Anda mau makan makanan yang tersebut yang berkuah santan dan pedas, itu alangkah baiknya Anda makan buah dulu agar lambung tidak kosong kemudian langsung terisi makanan-makanan yang bersantan dan pedas. Oke, selanjutnya yang nomor 5 penyakit yang sering timbul pasca lebaran adalah radang tenggorokan. Nah, radang tenggorokan ini biasanya timbul akibat makanan pedas dan juga minuman seperti es. Nah, biasanya di lebaran ini kan karena mungkin cuacanya panas gitu, orang kan jadi suka minum es. Padahal jika kondisi tubuh Anda sedang tidak baik atau kecapean habis bersilaturahmi gitu kan, biasanya daya tahan tubuh itu kan akan menurun. Apabila Anda mengkonsumsi es atau minum es, ini kemungkinan juga bisa terjadi radang tenggorokan. Yang terakhir atau yang nomor 6 adalah flu dan batuk. Nah, ini yang patut diwaspadai nih. Ini kan kasus COVID walaupun sudah menurun, ini sebaiknya Anda perlu waspada, karena jika Anda bertemu banyak orang terus kemudian bersilaturahmi gitu tanpa memperhatikan protokol kesehatan, bisa saja Anda terserang flu dan batuk, ataupun bisa saja terkena penyakit COVID-19, karena memang walaupun kasusnya menurun tapi virusnya kan masih ada apabila Anda kondisi tubuhnya atau kondisi badannya sedang tidak fit, dengan aktivitas Anda yang full atau aktivitas Anda yang sering gitu ya di luar rumah ataupun sering berkumpul-kumpul, itu kan kemungkinan bisa saja tertular. Nah, pesan saya buat Anda yang mungkin punya kegiatan itu tetap jaga protokol kesehatan ya, pakai masker dan juga hand sanitizer-nya itu penting, harus biasanya kan bersalaman gitu kan, nanti habis bersalaman mungkin pegang mata, pegang hidung. Nah, itu jalur-jalur yang bisa masuk atau timbulnya penyakit seperti COVID itu kan
melalui itu ya, sentuhan tangan ataupun bersalaman tangan, terus kemudian lupa kita pegang mata, pegang mulut ataupun hidung. Nah, patut diwaspadai ya, Anda harus tetap jaga protokol kesehatan agar tidak tertular flu dan batuk maupun penyakit COVID-19. Oke, itu dia tadi 6 penyakit yang bisa timbul pasca lebaran. Nah, buat Anda yang akan berlebaran gitu ya, pesan saya tetap hati-hati, jaga makan, jaga aktivitas, jaga pola istirahat, makan tidak terlalu berlebihan, dan juga istirahat atau beraktivitas juga jangan terlalu berlebihan. Dan apabila Anda yang sudah punya penyakit seperti hipertensi, terus kemudian kolesterol tinggi dan juga gula darah, Anda cukup berhati-hati ya, jangan makan makanan yang berlebihan saat lebaran karena bisa timbul penyakit-penyakit yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, sekian dulu video dari saya hari ini, dan apabila Anda ada pertanyaan, Anda bisa berkomentar di kolom komentar atau bisa juga bertanya di akun Instagram saya di @ranu_geris, dan juga jangan lupa di follow ya. Anda bisa juga memberikan saran maupun kritik atau maupun mau request masalah kesehatan apa yang akan saya bahas di channel ini. Nanti Anda bisa DM di akun Instagram saya tersebut. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini, dan mohon maaf apabila banyak kurangan, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.